Amin. Silakan duduk. Baik. Ada yang tidak hadir, kelas? Sejauh ini hadir semua, Bu. Sini tidak ada hadir ya? Ya, Bu. Oke, mantap, semangat. Baik, sebelum kita masuk ke materi pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita bernyanyi dulu. Masih ingat pelajaran Pancasila lagunya? Masih. Masih? Masa berdiri dulu kita nyanyikan dulu pelajaran Pancasila. Semua bernyanyi ya. Siap. Unsur pembangun puisi ya. Jadi hari ini kompetensi dasar yang pertama, kompetensi besar yang akan kita capai yaitu menganalisis unsur pembangun puisi. Apa saja yang mau kita analisis rupanya? Silakan Vito. Yang pertama 3.17.1. Menentukan tema dalam puisi. Yes, menentukan
menjelaskan imaji dalam puisi. Menjelaskan imaji dalam puisi. Berikutnya John. Mengidentifikasi kata konkret dalam puisi. Mengidentifikasi kata konkret dalam puisi. Di belakang si Bida siapa lupa ya? Siapa? Stefan. Menjelaskan rima atau ritme dalam puisi. Menjelaskan rima atau ritme dalam puisi. Ini dia kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini. Ya, kalau yang bawah itu pertemuan berikutnya. Karena itu bagian psikomotor atau keterampilannya. Hari ini kita cukup pengetahuannya saja. Ini dia tujuannya. Yang pertama bisa dibaca si John. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menentukan tema dalam puisi. Menentukan. Kalian harus mampu menentukan tema dalam puisi. Radit lanjut. Peserta didik menganalisis diksi dalam puisi. Mampu menganalisis diksi dalam puisi. Belakang si Tia siapa lupa ibu sih? Dia dan Siapa? dia. Oh iya dia. Oh iya dia lanjut. Peserta didik menjelaskan imaji dalam puisi. Harus mampu kalian nanti menjelaskan imaji dalam puisi. Berikutnya Erna. Peserta didik mengidentifikasi kata konkret dalam puisi. Harus mampu kalian juga mengidentifikasi kata konkret dalam puisi. Berikutnya Mer. Peserta didik menjelaskan rima atau ritme dalam puisi. Mampu menjelaskan rima atau ritme dalam puisi. Itu saja ya. Itu yang ke bawah di pertemuan berikutnya. Jadi ada berapa yang akan kita capai pagi hari ini anak-anak ibu? Ada 5. Sepakat dulu kita ya. Kita buat kesepakatan dulu. Ada 5. 5 hari ini harus kita kuasai selama pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Baik. Sebelum kita masuk ke materi inti, kita akan menonton video dulu. Pernah dengar FLS 2N? Apa itu ya? Festival apa? Apa? Setoran? Festival Lomba Seni Tingkat Nasional. Ini kategori pemenang lomba membaca puisi tingkat nasional tahun 2023. Kita lihat ya. SMA kan di sini kan? Ada yang SD kan? Sagu Ambon Wedes Rendra Ombak berang Oh Mamai Pohon-pohon pala di bukit sakit burung-burung nuri menjahit daripada membakar masjid daripada membakar gereja lebih baik kita bakar satu saja. Pohon-pohon kelapa berdansa, gitar dan tifa dan suaraku yang merdu. Oh, ikan. Oh, taman karang yang bercahaya. Oh, saudara-saudaraku
Lihat, mama kita berjongkok di depan kota yang terbakar. Tanpa kusadari, laguku jadi sedih, memai. Air mata kita menjadi tinta sejarah yang kejam. Laut sepi tanpa kapal layar, bumi meratap dan terluka. Di mana nyanyian anak-anak sekolah? Di mana selendangmu nan naik? Di dalam api unggun, aku membakar sapu. Aku lihat permusuhan antara saudara itu percuma. Luka saudara, lukaku juga. 9 Mei 2002. Sampur Gandrung, Raisa, Korea. Akulah Gandrung Banyuwangi, penari yang saban hari melengkok ke kanan kiri di antara tubuhnya, mewakili cerita dalam lakon hidup. Serupa Sri Tanjung menyeberang di hadapan Banteran. Pandang aku dengan teduh mata, tanggalkan gairah yang merusui pikir. Niatkan segala gerak hanya pada keagungan Sang Wisesa, memberi energi dibarengi perintah suci. Akulah penari, pada mata ini telah dititipkan sorotnya. Pada lengan dan bahu diletakkan keindahan cipta. Pada pinggang terberat kendit meredam cuaca dari segala keresahan dunia. Pada kaki gemerincing gempat maya, cipta sempurna makhluk. Sampur-sampur berjatuhan di antara bahu dan lengan. Pitutur dan penghambaan pada angin kutitipkan bisi
ambang rada. Bekasi 0707 2021. Luar biasa kan? Ini tadi dia ngapain sih? Puisi, Bu. Membaca Ya, baca puisi. Oke, dia sedang membaca puisi. Kira-kira kenapa ya dia ikut menari-nari? Kenapa ya? Sama nggak sih membaca puisi dengan membaca teks biasa? Beda. Berbeda kan? Kenapa? Bedanya di mana, Tito? Kalau berpuisi itu lebih mengekspresikan dirinya gitu. Lebih mengekspresikan dirinya, gitu ya? Baik, berarti Tito. Jadi menurutmu apa ya puisi itu, Tito? Tadi kita udah lihat nih ya, peserta FLE juara menang dia dari Jawa Barat. Dia sudah membaca puisi dengan penuh penghayatan. Dia menari, benar-benar menghayati betul gitu loh. Setiap larik-larik dalam puisi yang dia baca. Nah sekarang Bu Eva tanya anak-anak ibu udah ini ya, udah harus berpikir kritis tuh di SMA. Apa sih puisi? Siapa yang bisa? Kalau salah nggak apa-apa, biar kita lebih belajar. Apa puisi? Bu, puisi menurut saya, oh itu tuh buku sejenis makanan yang terbuat dari tepung ketan, bukan kelapa. Apa tuh? Teks yang merupakan ungkapan dari perasaan, Bu. Teks yang merupakan ungkapan dari perasaan. Nanti tekan sini. Iya, kalau menurut Vito, puisi itu ungkapan perasaan, Bu. Itulah sederhananya kan. Kalau menurut dia apa puisi itu? Suatu teks karangan yang ditulis dengan karangan mewakili perasaan dan pikiran. Hampir sama ya, kasih potongan sini ya. Ya, yang ditulis mewakili perasaan si penulis puisi. Kalau penulis puisi dikenal namanya dengan istilah pujangga ya, si sang pujangga, pujangga. Ya, beda dengan kalau penulis novel disebut namanya novelis. Kalau dia penulis puisi, penyair atau pujangga biasanya. Oke, Nomi. Saya rasa Nomi tidak mau kalah dengan semangat gue ini. Kalau menurut Nomi sendiri, apa sih puisi itu? Kalau menurut saya, Bu, puisi itu rangkaian kata-kata yang dapat mengubah emosi dari pendengarnya. Wah, itu kan baik. Kita lihat pendapat para ahli. Apa sih puisi, Bu Eva? Saya sudah searching ya. Ini dia. Yuk, siapa yang bisa baca? Silakan. Dian nggak dulu, Dian. Menurut si Habib Yasin, apa itu puisi? Dian, silakan dibaca nak. Menurut Habib Yasin menjelaskan bahwa puisi merupakan suatu karya naskah yang diucapkan dalam sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran dan sebuah tanggapan. Tidak lari ya dari apa yang kita rancang tadi, kita simpulkan tadi ya. Benar. Intinya puisi itu ungkapan perasaan si penulis yang dituangkan dalam bentuk kata-kata. Nah, itu ya. Yang kedua, silakan si Angelina. Menurut si Herman Waluyo. Menurut Herman Waluyo menjelaskan bahwa puisi merupakan karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan memfokuskan semua kekuatan bahasa dalam sebuah struktur fisik dan struktur batin. Oke, mantap. Herman yang terakhir. Menurut Sumardi. Menurut Sumardi menjelaskan bahwa puisi merupakan karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi nama irama dengan bunyi yang padu dan kata-kata bermakna hiasan atau imajinasi. Oke, bisa. Jadi itu ya, maka sebenarnya di materi ini paling enak. Kenapa? Karena kita bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan lewat tulisan yang disebut namanya dengan puisi. Ya, maka ada seorang penyair yang bernama
yang dirasakan si Hayu ya? Kok dia ngomong dia binatang jalan sih? Menurut saya kayak juga tadi oleh beliau Hmm? kesalahan sehingga kesendirian dari keluarga mungkin buruk di lingkungannya. Kasih tepuk tangan untuk selain. Jadi lewat puisi yang dia hasilkan kita bisa tahu nih kira-kira si penyair lagi merasakan apa ya, gitu kan? Itu enaknya nak kalau kita bisa menulis puisi, kita bisa mengungkapkan apa yang berkecamuk di batin kita lewat puisi tersebut. Misalnya si Nadia lagi jatuh cinta sama si Erna, bisa nggak lewat puisi? Ya bisa. Kau adalah bintangku, selalu bercahaya. Iya kan? Tentu kalau si Erna baca puisi itu nggak mungkin lah istilah dibenci kan sama aku. Dibilangnya yang bintang. Nyambung nggak? Enggak. Tapi pasti si Erna ini, ya ampun, berbunga-bunga ya karena kau adalah bintangku. Bintang lo, bintang namanya bintang lo. Tempat bintang aja nggak pernah dibawa, dia selalu di langit. Tempatnya juga istimewa ya kan? Jadi kalau seorang laki-laki mengatakan ke perempuan bahwa kita adalah bintangnya, ya tentu kita bagaimana? Mel, spesial atau non spesial? Spesial pasti. Jadi anak-anak ibu, harapan ibu kalian semangat mengikuti pembelajaran ini karena lewat yang namanya puisi kalian bisa mengungkapkan perasaan. Mau perasaan yang bagaimana? Lagi galau, lagi jatuh cinta, lagi marah, lagi ini, ya bisa lewat puisi. Beda ini dengan negosiasi. Kalau negosiasi bisa nggak mengungkapkan perasaan di situ? Nggak bisa karena sudah konsepnya bahwa negosiasi itu harus diawali dengan orientasi, harus ada pengajuan. Nah, sudah seperti itu. Tapi kalau puisi nak, ada lagi pernah kalian baca puisinya si Sutarji Kozubahri? Dia puisi kontemporer dia, penyanyi puisi kontemporer terkenal. Ada puisinya Tragedi Singkawika. Kau cari di internet. Kawin, 5 baris dia. 5 kali dia ulang kata kawin. Baris ke-6 dibaliknya. Kalau kata kawin dibalik jadi apa? Winka. 5 kali juga dibuat. Kira-kira apa yang dirasakan si Sutarji tadi ngomong di situ ya? Ada yang bisa menebak? Pasti ada yang dirasakannya kan? Tragedi dari judul ya, maka nanti kalau kalian sampai ke menganalisis puisi awalilah dengan judul. Lihat judulnya. Kalau dari judul aja sudah Tragedi Singkawika. Tragedi apa sih arti tragedi? Tentu sesuatu yang agak-agak berhubungan dengan masalah lah ya. Tragedi, ya kan? Kenapa dia bilang kawin? Baris ke-6 udah dibaliknya sih. Winka. Ternyata setelah ibu baca bahwa menurut Sutarji Kozubahri pernikahan itu 5 tahun yang manis-manisnya. Ya enggak? Nanti tanya mamamu ya. 5 tahun ya katanya. Karena menurut normalnya setelah orang menikah 5 tahun harusnya sudah punya apa nak? Punya anak. Kalau sudah punya anak cintanya sudah berbagi-bagi nggak? Ya sudah lah, nggak mungkin lah terus yang dikawani suami nikah terus anak piye. Ya kan? Jadi sudah muncul maka tadi baris ke-6 kata kawin sudah dibaliknya menjadi wika. Berarti sudah timbul apa di tahun ke-6? Sudah timbul masalah karena sudah ada anak punya kebutuhan nggak walaupun masih baru wek-wek. Ya adalah pampasnya, minyak galonnya, susunya, ya kan? Segala macamnya. Yang tadinya mungkin setiap minggu mereka masih bisa makan bakso, ya nggak bisa lagi karena uangnya harus dialokasikan buat di pampas, di susu. Jadi kalau suami istri nggak saling mengerti apa yang akan terjadi Radit? Pecahan. Bu Eva punya 2 anak, dua-duanya 3 bulan bergadang. Dia jadikan siang malam jadi siang. Jadi kalau suamiku tidak bisa ajak kerjasama, apa yang akan terjadi? Perceraian, mungkin pertengkaran. Anakku nggak tahu jadi apa kan? Kalau kami berdua terus, anakku masih bangun. Ya kan? Jadi gitu ya nak ya, gitu. Siapa tahu nanti si Pito sudah ada rencana sama SMA mau ngomongin anak orang. Nah, pikirkan baik-baik nak. Menikah itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ayo udahlah aku nikah aja. Nanti kan kalau aku misalnya
jangan hanya sedih saja, gitu ya. Kembali kita ke topik kita bahwa puisi itu memang adalah ungkapan perasaan si penyair yang dituangkan lewat kata-kata yang bagaimana? Yang bermakna imajinatif gitu loh. Ada makna kias di sana. Maka kalau kau baca puisinya si Haydn Anwar tadi, aku ini binatang galak, berarti anjing yang bikin puisi, jangan gitu pula. Tapi orang, kita harus lihat kenapa dia pilih kata anjing binatang ya? Kalau ada manusia menggambarkan dirinya seperti binatang, berarti kira-kira apa? Apa yang terbisa di dalam dirinya? Tentu negatif kan? Bisa jadi mungkin dia ikut pergaulan bebas, pakai narkoba, seks bebas, segala kumpul kebo, mungkin nggak tahu kita. Pokoknya kalau sudah ada manusia digambarkan segambar dengan binatang, berarti kelakuannya ya sudah mirip sama binatang. Ya. Baik, jadi itu dia pengertian puisi ya. Silakan boleh dirangkum sendiri. Bahwa puisi itu tadi sudah kita sepakati ungkapan perasaan penyair yang dituangkan dalam bentuk kata-kata bermajas, bermakna imajinatif. Itulah dia pengertian puisi. Silakan dirangkum sendiri ya. Puisi itu ungkapan perasaan penyair yang dituangkan dalam bentuk kata-kata bermajas, bermakna imajinatif. Baik, berikutnya kita akan masuk ciri-ciri puisi. Jadi nggak cuma manusia ya yang punya ciri-ciri. Puisi juga ternyata punya ciri-ciri. Yang pertama apa katanya nak? Ciri-ciri puisi? Bahasa yang digunakan dalam puisi lebih padat dibandingkan prosa dan drama. Apa maksudnya? Bahasa yang digunakan dalam puisi lebih padat dibandingkan prosa dan drama. Tahu prosa? Tahu prosa nak? Prosa ini contohnya cerpen, novel, cerbung, itu dia ya. Kalau drama udah tahu ya, termasuk ke situ juga ya. Gitu. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya nak? Update no kan? Enggak, bikin link yang baru. Nah, sekarang sama Pak Budi. Soalnya itu gratis tadi kan. Soalnya waktu yang gratisnya udah selesai, jadi bikin link baru terus kasih linknya sama dia langsung. Dulu ya. Ini dia ya ciri-ciri puisi. Bahasa yang digunakan dalam puisi lebih padat dibandingkan prosa dan drama. Ada yang tahu nggak maksudnya ini apa ya? Ada yang pernah baca teks drama? Kalau drama secara utuh kira-kira peraturannya berapa kalimat ya? Berapa kata? Yang sudah kalian pelajari di SMP. 1000. Itu paling minim kan? 1000. Jadi kalau puisi tidak ada aturannya memang. Maka memang itu makanya dia ciri yang pertama, bahasa yang digunakan harus padat. Artinya nggak bisa seperti drama, bisa berhalaman-halaman gitu kan. Pernah nggak baca puisi berhalaman-halaman? Nggak bisa. Nah, sedangkan syair pun dia nggak berhalaman-halaman ya. Karena puisi juga kan walaupun dia puisi baru, memang puisi baru udah nggak terikat lagi oleh bait dan garis. Tapi logisnya, normalnya memang dia tidak pernah berhalaman-halaman. Ya paling satu halaman full ya. Ciri yang kedua apa katanya? Silakan, Erna. Puisi memiliki rima atau saja temperatur. Apa itu rima? Nah? Jadi puisi itu harus punya rima. Pengulangan suku kata. Iya, pengulangan suku kata atau persamaan bunyi dalam setiap laritnya itu kan. Baik, yang ketiga apa katanya? Pada puisi lama. Ingat apa saja puisi lama nak? Ada pantun, ada syair, ada gurindam, pantun dibagi lagi kan? Ada pantun jenaka, ada pantun humor, nasihat dan bla 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 bla. Oke, berikutnya apa katanya cirinya? Puisi bersifat simetris. Ya, yang berikutnya
baik terus namanya. Bermakna konotatif artinya bukan makna sebenarnya, nak. Ya kan? Buah tangan, ia datang membawa buah tangan, bukan berdua tangan dia. Tapi dia bawa oleh-oleh. Nah, dalam puisi ini akan kalian temukan, nak. Maka ketika kalian nanti menganalisis puisi, nggak bisa ditelan mentah-mentah, tapi harus dibaca dulu. Apanya maksud penyair ini ya? Apa maksudnya di sini? Misalnya dibuat dia di situ jantung hatiku, atau belahan jiwaku, atau matahariku. Ada siapa maksudnya di matahari? Kenapa dia memilih matahari? Kalau misalnya ada penyair nanti yang memilih seorang sosok digambarkan sebagai matahari, berarti sosok itu kira-kira bagaimana? Tentu kita harus ingat sih, matahari itu gimana sih? Menurut yang kalian pelajari, matahari menerangi bumi, kan? Dia termasuk bintang kan? Yang bisa menghasilkan cahaya sendiri, ya kan? Hebat gak? Hebat. Jadi kalau misalnya penyair memilih kata matahari, berarti sosok itu adalah orang yang hebat, orang yang pokoknya bermanfaat bagi dia, bagi orang lain. Jadi kalau ada misalnya penyair memilih kata bunga, apa kira-kira? Dia mau menggambarkan apa kira-kira? Tapi kita harus langsung ingat bunga itu identik dengan siapa? Perempuan atau laki-laki? Seperti itu ya. Karena kebanyakan, bukan kebanyakan ya, puisi memang dia menggunakan kata-kata bermakna konotatif ya. Denotatifnya ada nggak? Ada, tapi lebih banyak dia yang bermakna konotasi atau konotatif. Berikutnya apa katanya? Puisi terdiri dari kesatuan sintaksis asal belantara. Maksudnya antara bait pertama dan kedua itu ada hubungan gitu loh. Nggak bisa berdiri sendiri. Oh, apa itu? Mana? Baca. Mana nih? Baca. Ini aku suka-suka orang puisi anak ya, boleh kamu rangkum sendiri. Silakan dirangkum sendiri. Buat dengan bahasamu sendiri yang mudah kamu pahami, tidak ada masalah bagimu. Yang penting tidak lari dari koridornya. Kira-kira apa saja ya unsur-unsur pembangun puisi? Baik, ada dua unsur pembangun puisi secara garis besar. Yang pertama unsur apa? Unsur fisik puisi. Tahu lah ya kalau fisik. Fisik itu berhubungan dengan apa? Yang terlihat, ya kan? Yang terlihat secara jelas oleh mata kita sendiri. Unsur fisik puisi. Tentu yang pertama apa katanya? Bisa dibaca? Tipografi atau bentuk formalnya. Ada nggak yang puisinya itu bentuk segitiga? Ada yang bentuknya simetris, ya kan? Apalagi kalau dia puisi lama, pantun, itu bentuknya pasti simetris. Kalau kamu baca puisi kontemporer, supaya nggak penasaran, silakan pada bawa gadget kan. Searching dulu puisi kontemporer karya Suntarji Zumbakri, mati aja itu tulisnya. Lihat bentuknya tuh aneh-aneh, itu disebut tipografi. Silakan, sudah ada yang dapat? Puisi kontemporer namanya. Bentuknya agak lain, itu namanya puisi kontemporer. Berapa Umi? Iya, kawin kayak gitu segitiga gini deh kan? Nah, itu yang disebut dengan tipografi. Yang kedua apa? Diksi. Tahu ya apa diksi? Pilihan kata. Betul, diksi itu pilihan kata. Kembali lagi harus kamu ingat dan rekam di memorimu bahwa puisi itu harus banyak menggunakan kata-kata bermakna konotasi, bermajas, ya kan? Berikutnya apa lagi katanya? Iya, imaji atau citraan. Ada yang paham? Apa sih imaji atau citraan pada puisi?
Lihat imaji atau citraan pada puisinya. Apa? Contoh, harum rambutmu menggetarkan hatiku. Di situ ada imaji, di situ ada citraan. Harum rambutmu. Kalau citraan itu berhubungan dengan apa? Panca indera. Harum rambutmu menggetarkan jantungku. Citraan apa yang ada di sana? Harum, ya kan, penciuman. Ya kan, harum rambutmu menggetarkan jantungku. Ada citraan kan di sana kan? Ada lagi puisi yang mengatakan desir ombak di tepi pantai. Di situ ada citraan loh. Citraan apa? Pendengaran. Sudah paham ya? Jadi citraan atau imaji itu benar tadi kata Sidian ya, bagaimana kita mengimajinasikan setiap kata-kata yang ada di dalam puisi. Sedangkan citraan, indera apa yang kita pakai untuk memahami setiap lari dalam puisi. Berikutnya, ciri fisiknya apa? Majas. Masih ingat majas anak-anakku? Majas itu apa artinya? Gaya bahasa. Pohon niur menari-nari di tepi pantai. Majas apa itu? Personifikasi. Majas yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Darahku mendidih melihat itu menggandeng kekasihku. Majas apa itu? Hiperbola, berlebih-lebihan. Jadi kan itu ya, bahwa di dalam puisi ciri fisiknya harus ada majas. Berikutnya harus ada apa? Kata konkret, nyata gitu ya. Berikutnya ada rima dan irama. Sampai di sini ada pertanyaan? Struktur fisik supaya kita masuk struktur batin. Pas? Baik, struktur batin lebih sedikit ya, hanya ada 4. Yang pertama ada tema, betul. Jadi kalau kamu mau buat puisi, apa yang pertama kamu pikirkan? Apa ya mau ceritakan ya? Tentang cinta-cinta lah, misalnya. Tentang apalah, visi. Oh, tentang teknologi. Oh, tentang kenakalan remaja. Ya. Bisa nggak dituangkan lewat puisi? Bisa. Enak loh membuat puisi modern itu, gak terlalu terikat lagi ya kan? Apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang ini, kamu bisa dengan gampang mencari referensi. Beda dengan ketika ibu SMA, susah sekali. Dengan bantuan kemajuan teknologi kamu bisa. Misalnya kamu, aduh aku kalau mau bikin puisi, aku harus ada di tepi pantai supaya aku dapat inspirasi. Bisa nggak kau jadikan seolah-olah pantai itu ada di rumahmu? Bisa. Lewat apa? Gimana? Lewat YouTube. Kau searching aja di situ pantai apa, muter apa, hadirkan dia langsung di situ. Seolah-olah si Radit sedang di pantai, duduk santai, makan petai, campur kecap, lewat cewek cakep. Wih, enak sekali itu kan? Iya kan? Karena memang ketika kamu mau membuat puisi, yang pertama sekali harus kamu pikirkan adalah temanya apa. Kamu harus punya inspirasi. Maka jangan heran kalau kamu ketemu W.S. Rendra itu kayak orang nggak ini loh, kayak orang nggak kayak mana aku bilangnya, rambutnya panjang. Rata-rata yang suka seni kayak gitu kan, pergilah kalian ke Jogja kan, seniman-seniman di sana atau ke Bali. Ya ampun, kalau kalian itu kayak orang gila deh, kayak gempel, ada yang rambutnya kayak mana-mana. Tapi jangan kau tanya imajinasi dia, wow, dia bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Dia bisa menghasilkan sesuatu yang belum pernah dihasilkan orang. Nah, jangan heran, biasanya ya, nggak tahu nih, belum pernah sih ibu temukan sastrawan itu pakai sukanya necis gitu loh, pakai jas, nggak pernah. Nggak tahu kenapa, dan itu sudah diteliti bahwa memang orang yang suka seni biasanya memang nggak suka dia yang terlalu formal. Setuju nggak kita? Iya. Berapa ibu jumpai atau ibu baca ya biografi sastrawan hebat, W.S. Rendra, Erwin Anwar, N. Hadini, itu memang apa ya? Memang mereka
gayanya ya memang itulah ciri khasnya gitu loh. Masih ingat penyanyi tak gendong kemana-mana, masih siapa namanya? Siapa namanya itu? Mbak Suri, iya benar. Lihat gayanya kan, aduh kalau ketemu mungkin kayak gembel gitu kan. Imajinasinya itu. Siapa lagi punya pencipta lagu? Pencipta yang bukan penyanyi. Beda pencipta, beda penyanyi. Kalau penyanyi biasanya memang harus agak dipoles dia supaya laku. Tapi kalau pencipta kan dia kerjanya di belakang layar. Lihat Ahmad Dhani. Ya kayaknya itu jenggotnya kemana-mana. Tapi jangan kau tanya bagaimana bisa diciptakan lagu kan? Apa katanya lagunya yang istri tua mengamuk pergi ke istri muda. Gak semua lagu berani menciptakan lagu seperti itu. Ya. Berikutnya apa lagi? Nada, rasa dan amanat. Kalau amanat tidak perlu saya jelaskan ya. Amanat itu sudah tahu ya. Pesan yang ingin disampaikan penyair kepada si pembaca. Ya. Ada pertanyaan anak-anak ibu? Karena hanya sampai di sini materi kita. Ada pertanyaan? Struktur fisik dan struktur batin puisi yang terakhir? Cukup? Cukup bertanya? Cukup? Oke, aku kasih waktu 5 menit. Silakan dirangkum, dilengkapi catatannya mulai dari pengertian, ciri dan struktur fisik dan batin puisi. Kasih kesempatan ya sebelum kita masuk mengerjakan lembar kerja siswa atau LKPD. Silakan 5 menit ibu kasih kesempatan ya. Silakan kamu simpulkan materi yang sudah ibu jelaskan tadi, mulai dari pengertian, ciri, struktur pembangun puisi. Silakan. Bu, boleh silakan lagi Bu? Boleh, silakan lagi. Jangan lama-lama izin. Yo, bisa Bu. Silakan dirangkum ya. Rapi dibuat tulisannya, Tia. Nanti nggak bisa dibaca. John, ditulis John. Nah, boleh dicatat di handphone, boleh di buku juga nggak masalah. Di handphone tapi nanti dicatat lagi di buku ya. Baik, untuk lembar kerja siswa sudah ibu share di grup kelas kita ya. Di grup sudah kan ya? Sudah kan? Ya. Baik, pengerjaannya kita bagi kelompok. Kita kan ada
John sama si Radin. Waktu pengerjaannya 20 menit ya nak ya. Kita mulai dari sekarang, silakan. Yang dekat merapat, yang jauh merapat. Isi dulu. Ya, kelompok. Silakan. Dibaca puisinya baik-baik ya. Apa judul puisinya? Anjang Sana. Ya, karya siapa? Murdani Tulkataki. Baca dulu puisinya, baru dikerjakan tugasnya. Disuruh ngapain kalian? Iya, unsur pembangunnya ya. Temanya apa? Amanatnya apa? Ada nggak di sana kata-kata bermajas? Dibaca puisinya baik-baik ya nak ya. Baru dianalisis unsur-unsur pembangun yang terkandung dalam puisi Anjang Sana. Temanya apa? Ada nggak di sana kata-kata bermajas? Amanatnya apa? Ya, boleh. Harus dibaca puisi itu berulang-ulang itu.
Ya kami baca dulu bukunya. Dan nanti apa? Sebuah rindu. Anjang Sana oleh Murdani Turbadi. Sebuah rindu begitu rencana kepada sang kekasih bergelar sana di sudut kota sana. Bersarang di koridor jiwa, balik bahkan sudah tua, rentan dan begitu sengsara karena cinta. Hanya ada sebuah penawar bagi sengsara dan juga konsekuensi desis rasa. Anjang Sana, iya. Ini bukan persoalan mengapa dan siapa, hanya sebuah anjang sana. Lalu hilang sudah dulu perkara. Ketika paras-paras telah saling berhadapan, pucuk-pucuk itu mulai layu berganti yang lala dari langit hati. Saling berceloteh mengumbar kasih. Air muka menjadi begitu suci. Kemuning bahagia bersandar di depan hati. Hanya semua anjang sama. Lalu sudah hilang semua perkara hingga musim semi yang diganti tiba melukis warna merah gelap. Nah, Yo, kasih tepuk tangan untuk Mami. Harusnya dibiasakan ya nak ya, kalau membaca puisi itu baca dulu judulnya, kemudian siapa penulisnya ya. Itu dia ya, seperti tadi peserta FLS 2N itu. Baik, kita akan menganalisis. Oh ya, silakan Jo. Kita akan menganalisis unsur-unsur pembangun puisi. Puisi apa tadi judulnya nak? Anjang Sana. Karya Murdani Turbadi. ya, silakan. Kelompok Pito. Apa kira-kira temanya Pito? Rinduan bagaikan itu. Oke, kasih tepuk tangan untuk Pito. Ya, tema puisi ini adalah kerinduan. Diceklis ya nak ya, kalau benar dibenarkan, kalau salah disalahkan. Oke, Bu. Dari mana kita tahu? Dari bait pertama, bait kedua dan berikutnya memang di sana dia sangat menunjukkan bagaimana kerinduannya. Dengan adanya kata-kata apa tadi coba dibaca? Sebuah rindu, terus rindu begitu rencana. Ya. Ini kira-kira rindunya yang bagaimana sih? Rindu yang sangat dalam sekali gitu kan? Pernah gak mengalami hal seperti ini anak-anak ibu? Ibu pernah loh merantau ke Jakarta sekali 2 tahun baru boleh pulang. Karena waktu itu ongkos pesawat mahal, ya kan? Adik masih di sekolah, jadi harus 2 tahun baru boleh pulang. Berperjanjian, pilih dulu di Jakarta dengan perjanjian sampai tamat ya harus hanya boleh pulang 2 kali. Ya itu sekali. Belum ada waktu itu bisa video call. Kalau sekarang kalian masih enak ya kan, kayak si itu kan mau sekolah jauh dia nggak ada masalah, karena ada bisa video call gitu ya. Baik, temanya tadi kerinduan. Amanatnya apa kira-kira amanat atau pesan yang ingin disampaikan penyair kepada kita pembaca? Silakan kelompok dia. amanatnya menyatakan bahwa penyair ingin mengungkapkan rasa rindu yang begitu dalam. Amanatnya penyair ingin menyampaikan perasaan rindunya kepada pembaca gitu. Ada yang lain? Amanat itu pesannya ya. Silakan Tia, apa amanat yang bisa kamu ambil atau pesan yang bisa kamu petik dari puisi ini? Jadi amanatnya itu yang disampaikan penyair itu solusi dari rindu adalah Bisa dari rindu adalah bertemu. Oke, betul. Boleh juga dia amanatnya apa? Bahwa kalau kita rindu, ya kan namanya kita punya perasaan kan? Setiap orang punya perasaan kan? Karena ada manusia nggak punya perasaan. Ya kalau
Bagaimana caranya? Beda dengan kalau kita merindukan orang yang sudah pergi. Ya, boleh nggak kita menyampaikan rindu kita dengan bertemu dengan dia? Boleh lewat apa? Lewat doa. Biasanya kan kita minta Tuhan, aku titip doa ya untuk siapa, gitu ya. Baik anak-anak ibu, demikian pembelajaran kita pagi hari ini. Ada pertanyaan? Baik, silakan si Pito, silakan kamu sampaikan rangkuman materi kita hari ini. Kak. Yang pertama itu kita mengenal bahwa ada sebuah pembelajaran yang namanya puisi. Puisi itu sebuah ungkapan perasaan yang ditulis secara imajinatif dalam sebuah teks yang disebut dengan puisi. Oke. Lalu untuk mengetahui unsur-unsur instruksi dalam puisi, kita dapat membaca seluruh isi keseluruhan dalam puisi untuk kita dapat menentukan apa tema dari puisi tersebut, bahkan pesan dan amanat yang terkandung dalam puisi tersebut. Oke, kasih tepuk tangan untuk ya. Benar, hari ini kita sudah belajar apa itu puisi, bagaimana ciri-cirinya, struktur apa saja yang ada dalam puisi, ada struktur fisik dan struktur batin. Baik, perasaannya bagaimana Angel mengikuti pembelajaran nak? Seru, semangat, mantap. Oke, baik itu saja pembelajaran yang kita bisa lakukan hari ini. Pertemuan berikutnya siap-siap untuk menulis puisi. Jadi dari sekarang kira-kira inspirasi apa yang bisa memunculkan imajinasi untuk membuat puisi? Tema puisi apa yang mau kamu buat? Silahkan dibuat di rumah ya. Tapi dicoba-coba boleh nggak Bu Eva? Boleh sekali. Ya kan? Namanya memang buat puisi nggak semudah membalikkan telapak tangan itu proses. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Kita akhiri pembelajaran kita. Silakan si Bian pimpin doa.